Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran yang pertama di semester kedua ini dengan tema yaitu organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Nah, ini adalah kompetensi dasar atau hal yang harus kalian mampu ketika melewati bab ini. Yang pertama adalah menganalisis sejarah mengenai organisasi regional dan global, kemudian dapat merekonstruksikan tentang sejarah organisasi regional dan global yang ada di dunia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai organisasi regional dan global. Nah, ada dua bagian, yaitu organisasi di bidang pertahanan yang mencakup di global ataupun regional dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua ada organisasi di bidang ekonomi. Cakupannya juga global dan regional serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Kita bahas yang pertama dulu mengenai organisasi di bidang pertahanan. Apa sih sebenarnya definisi dari organisasi global itu? Organisasi global adalah organisasi yang beranggotakan berbagai negara tanpa ada batasan wilayah ataupun hubungan internasional. Jadi boleh dibilang organisasi global ini negaranya tidak berbatas. Artinya semua negara sebetulnya boleh ikut asal punya satu kesamaan visi dan misi. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah organisasi global itu salah satunya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kali ini kita akan belajar khusus di bidang pertahanannya. Ada apa kira-kira di dunia ini organisasi global di bidang pertahanan? Ternyata ada dua. Dan ini organisasi yang kita akan bahas ini masih berkaitan dengan kondisi perang dingin pada saat yang terjadi di dunia pada saat itu. Jadi ada dua, yaitu adalah NATO atau kepanjangannya North Atlantic Treaty Organization. Ini adalah organisasi pertahanan yang didirikan oleh Amerika Serikat di tanggal 4 April 1949 di kota Washington DC. Yang menjadi latar belakang pembentukan NATO ini adalah Amerika Serikat melihat agresivitas Uni Soviet dalam menyebarkan komunisme sehingga banyak negara-negara sekutu Amerika Serikat, yaitu negara-negara di Eropa Barat, khawatir ketika melihat kondisi seperti ini, sehingga akhirnya mereka mempunyai satu kesamaan, mempunyai satu tujuan untuk mempertahankan wilayahnya dengan salah satunya mendirikan North Atlantic Treaty Organization ini atau NATO. Kemudian yang kedua ada Pakta Warsawa. Sebetulnya Pakta Warsawa ini bukan organisasi, melainkan sebuah perjanjian yang dicanangkan oleh Uni Soviet pada tanggal 14 Mei 1955 bersama dengan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Jadi Pakta Warsawa ini dibuat sebagai reaksi, ya. Jadi reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955. Jadi boleh dibilang Pakta Warsawa ini adalah dibuat akibat dampak dibikinnya atau dibuatnya NATO oleh Amerika Serikat. Jadi Pakta Warsawa ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat. Jadi organisasi global yang kita bicarakan ini masih diselimuti oleh hawa-hawa perang dingin yang sudah kita bahas di semester yang lalu. Ya, jadi itu adalah dua organisasi global di bidang pertahanan. Kemudian ada organisasi regional di bidang pertahanan. Bedanya dengan organisasi global, organisasi regional ini adalah organisasi yang terbentuk berdasarkan wilayah negara yang berdekatan. Jadi biasanya organisasi regional ini dibatasi oleh letak geografis, ya. Jadi bisa dibilang kalau contohnya yang sudah ada organisasi regional yang mungkin familiar, yang sering kalian dengar, itu adalah ASEAN. Ya, karena sama-sama berada di Asia Tenggara,
mereka mendirikan organisasi regional bernama ASEAN. Tapi ada organisasi regional di bidang pertahanan. Jadi sesuai dengan definisinya tadi, organisasi regional ini dibatasi oleh wilayah. Jadi organisasi-organisasi ini biasanya anggotanya itu wilayah-wilayah negaranya itu berdekatan. Yang pertama ada CENTO atau kepanjangan dari Central Treaty Organization. Didirikan pada masa Perang Dingin di tahun 1955. Sebelumnya CENTO ini mempunyai nama Middle East Treaty Organization atau Organisasi Perjanjian Timur Tengah. Jadi CENTO ini mempunyai fokus atau mempunyai wilayah di wilayah Timur Tengah. Apa sih tujuannya didirikan CENTO ini? Yang pertama itu adalah mencegah penyebarluasan ideologi komunis dan mendorong perdamaian di wilayah Timur Tengah. Jadi CENTO ini fokusnya ada di wilayah Timur Tengah, ya. Kemudian ada ANZUS. ANZUS ini adalah akronim atau kependekan dari Australia, New Zealand, United States. Atau kalau kita bahasa Indonesiain Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Jadi ANZUS ini fokusnya ada di wilayah Pasifik, yaitu benua Australia dan juga negara New Zealand. Didirikan pada tanggal 1 September 1951. Jadi ANZUS ini dibuat untuk saling membantu dan mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Selain itu, tujuan utama ANZUS ini adalah mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Dan juga meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke wilayah Pasifik. Ya, jadi itu adalah organisasi ANZUS. Dan yang terakhir ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Ini adalah kerjasama pertahanan kolektif yang berada di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di tanggal 8 September 1954. Kalau kita lihat hampir berdekatan ya masing-masing organisasi ini didirikannya, karena memang masing-masing wilayah tentu ingin menjaga wilayahnya dari serangan negara lain gitu. Jadi masing-masing membuat organisasi pertahanannya sendiri-sendiri. Nah, untuk SEATO ini Amerika Serikat mulai melihat bahwa Asia Tenggara ini daerah yang potensial untuk berkembangnya paham komunisme. Ini ditambah dengan baru dibentuknya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Dulu namanya Republik Rakyat Cina, ya, tapi sekarang istilahnya sudah diganti menjadi Republik Rakyat Tiongkok. RRT ini berdiri di tanggal 1 Oktober 1949. Karena itu Amerika Serikat merasa perlu melakukan serangkaian tindakan pembendungan bagi perkembangan komunisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Jadi SEATO ini juga Amerika Serikat ini yang menjadi pionirnya. Jadi Amerika Serikat ini menjaga wilayah Asia Tenggara dari serangan paham komunisme Tiongkok gitu ya, dengan memberikan bantuan ekonomi, dukungan politik, dan bantuan militer yang diperlukan di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Ya, jadi itu adalah gambaran mengenai organisasi pertahanan di wilayah global maupun regional. Nah, untuk yang terakhir, ya seperti biasa setelah kalian menonton video ini, walaupun Ibu memberikan gambaran sedikit, tolong dibaca kembali LKS-nya dan boleh melihat mencari sendiri di internet mengenai organisasi pertahanan global dan regional. Dan tolong dikerjakan 3 soal yang ada di layar ini. Ya, jadi dibaca baik-baik soalnya. Kemudian kalian jawab. Ini adalah tugas pertama ya di bab yang pertama ini di semester kedua. Tolong dikirimkan melalui email dalam bentuk Word atau PDF ya.
Atau kalau mau ditulis tangan juga boleh, dikirimkan fotonya juga boleh. Mau dipakai Word, pakai PDF juga boleh ya. Yang penting kirimkan emailnya tepat waktu ya. Untuk tugas kali ini Ibu hanya memberikan batas waktu sampai hari ini, hari Selasa ya, di jam 4 sore paling lambat ya, supaya emailnya tidak menumpuk. Jadinya kalian bisa juga terpacu untuk mengerjakan tugasnya ini secara tepat waktu. Jadi itu kira-kira materi yang Ibu sampaikan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian masih mempunyai semangat belajar ya. Masa belajar kalian di sekolah sudah sebentar lagi mau menyambut suasana kelulusan. Jadi mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat kalian untuk belajar ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, diberikan perlindungan oleh Allah, dan kita bisa ketemu lagi di pembelajaran online berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.